Ternyata benar ya, kalau kita ngomong sama Allah, kita ngadu sama Allah, memprioritaskan Allah ya, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Maka sejatinya tuh Allah tuh deket banget sama kita. Kita punya hajat apapun ngomong sama Allah dengan cara bersolawat kepada Rasulullah. Nah, setelah saya bersolawat kepada Rasulullah, kemudian saya meminta pada Allah bahasanya, ya Allah saya gini, ya Allah saya punya keinginan ini, ya Allah dan ya Allah. Itulah Mbak Vina. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat Jibril dan sedekah ya teman-teman. Subhanallah. Dengan keberkahan sholawat ya, baik itu cuman sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dan sedekah. Kalau kita istiqomah baca sholawat, istiqomah sedekah, dan kita selalu mengutamakan Allah ya, kita selalu Allah didepankan, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus, maka Allah akan mengutamakan kita. Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Apapun yang kita butuhkan, pasti Allah cukupi dan Allah penuhi. Dan kalau kita berselawat kepada Rasulullah, maka Allah akan berselawat pada kita. Itulah baiknya Allah ya, maha baiknya Allah kepada kita ya. Bahkan saya juga pernah dengar ya di salah satu hadis bahwasanya kita tuh harus minta pada Allah. Bahkan dalam urusan garam pun ya, kalau kita nggak punya garam, kita minta sama Allah, ya Allah, aku nggak punya garam, ya Allah, aku minta garam gitu ya. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni tentang kisah keajaiban sholawat yang teman kita rasakan. Nah, Assalamualaikum Mbak Vina. Saya Lilis Mulyani, perkenalkan ya. Izin share tentang kisah saya yang mengamalkan sholawat Jibril, dan alhamdulillah qadarullah, atas izin Allah, Allah memberikan saya keajaiban dari sholawat. Ya, itu saya rasa itu adalah keajaiban sholawat yang saya rasakan dan sedekah gaib tiap sebelum tahajud. Alhamdulillah Mbak Vina, yang namanya sholawat dan sedekah gaib itu pengundang mukjizat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu suatu dari alam misteri ya Mbak Vina. Entah kenapa saya menyebutnya itu alam misteri, karena Allah tuh sangat misteri memberikan. Allah memberikan rezeki, Allah itu memberikan ujian, Allah memberikan cobaan ya. Dan ketika saya mendawamkan sholawat, mengistiqomahkan sholawat ya, rutin sholawat, hanya sholawat Jibril yang dawamin setiap hari, sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali setelah sholat tahajud, setelah sholat fardu saya baca sholawat Jibril 100 kali, dan sambil aktivitas saya baca sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dan sebelum berdoa saya baca sholat munjat 1 kali. Kemudian setelah berdoa saya tutup dengan sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ternyata benar ya Mbak Vina, kalau kita mengutamakan Allah ya, kita memprioritaskan Allah, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus ya. Kita berdoa pada Allah, bermunajat sama Allah. Apapun hajat kita, kalau kita ngadu sama Allah, minta sama Allah, nah maka Allah akan beri. Allah izinkan doa kita dijabah. Karena sejatinya kalau kita selalu ingat sama Allah, minta sama Allah dengan cara zikrullah atau bersalawat pada Rasulullah, maka Allah akan bersalawat pada kita. Kalau kita bersalawat 1 kali pada Rasulullah, maka Allah akan bersalawat pada kita 10 kali. Itu yang saya dengar Mbak Vina. Nah, karena saya selalu dengerin ceramah dari almarhum Syekh Ali Jabir tentang sholawat Jibril dan sempurnakan dengan sedekah subuh, akhirnya ya saya mendekati Allah dengan cara Rasulullah, lewat Rasulullah, yakni bersolawat. Saya bersolawat kepada Rasulullah, yakni membaca sholawat Jibril, baik itu saya cuci baju baca sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, nyetrika saya baca sholawat, nyuci piring bersolawat, nyapu bersolawat, apapun aktivitas saya dalam rumah tangga saya selalu bersolawat. Dan
Alhamdulillah selama ini saya bersolawat Jibril, saya baca solawat Jibril dan sedekah gaib tiap sebelum tahajud Mbak Vina. Saya awalnya tuh sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat witir 1 rakaat. Dan saya sedekah itu saya kasih makan kucing. Dan keberkahan sholawat tersebut atas izin Allah, qadar Allah ya Mbak ya. Alhamdulillah di bulan Syawal kemarin Allah berikan saya rezeki, Allah berikan saya keajaiban sholawat, yakni atas izin Allah, Allah mengundang saya, Allah memberikan saya rezeki, Allah mengizinkan saya bisa umroh tiba-tiba karena diberi keberlimpahan rezeki Mbak Vina. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itulah Mbak Vina, kalau setiap hari kita dawamin sholawat, terus sedekah gaib setiap sebelum sholat tahajud ya, dan walaupun hanya ngasih makan setiap hari kita ngasih makan, karena sejatinya kucing itu kan makhluknya Allah, kita juga makhluknya Allah, sedangkan rezeki itu dari Allah, maka kita kembalikan pada Allah, kita minta sama Allah agar Allah memberikan kita sehat, Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita kebahagiaan, Allah berikan kita ketenangan ya. Dan setiap ada hajat apapun saya minta sama Allah. Sebenarnya saya tuh berselawat aja, sedekah aja Mbak Vina. Atas izin Allah, qadarullah Mbak Vina, Allah berikan saya rezeki berlimpah ruah, dan tiba-tiba Allah mengundang saya untuk bisa umroh. Allah mengizinkan saya bisa umroh ke Baitullah. Itulah Mbak Vina, testimoni keajaiban sholawat Jibril dan sedekah gaib dari saya. Subhanallah, ternyata benar ya, sholawat kita pada Rasulullah Allah balas kepada kita. Nah, kalau kita meminta sama Allah, memprioritaskan Allah, kita selalu meminta agar Allah mengabulkan doa kita, ternyata benar, hanya dengan batin saja maka Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Cukup segini saja Mbak Vina, testimoni keajaiban sholawat dan sedekah gaib dari saya. Semoga ini bisa mengundang teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman agar teman-teman yang lagi kesulitan apapun, ingin hajat dikabul, yuk kita utamakan Allah, kita minta sama Allah, kita segera kembali pada Allah, kita prioritaskan Allah, kita utamakan Allah, Allah dulu, Allah lagi, nah Allah terus. Insya Allah atas izin Allah maka Allah akan mengabulkan doa kita, Allah akan memberikan kebahagiaan pada kita, Allah akan memberikan solusi di setiap masalah kita. Terima kasih Mbak Vina sudah bacakan testimoni keajaiban sholawat dari saya. Semoga Mbak Vina sehat selalu dan lancar rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Lilis Mulyani atas kiriman testimoni keajaiban sholawat Jibril dan sedekah gaib. Katanya sedekah gaib itu sedekah yang dilakukan sebelum sholat tahajud. Subhanallah ya teman-teman. Di sini Kak Lilis Mulyani ini melakukan riyadhah sholawat ya, dawamin sholawat atau istiqomah sholawat, setiap hari baca sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dan baca sholawat menjadi 1 kali setelah sholat fardu. Setelah sholat tahajud baca sholawat Jibril 1000 kali, setelah sholat fardu baca sholawat Jibril 100 kali dan sholawat menjadi 1 kali. Bahkan beliau melakukan sedekah sebelum sholat tahajud, dan beliau juga riyadhah sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat witir ya. Subhanallah, karena beliau setiap hari mengutamakan Allah, Allah, dan Allah ya, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus, maka ternyata benar doa-doa beliau itu diijabah sama Allah. Subhanallah, atas izin Allah beliau itu diberikan keberlimpahan rezeki oleh Allah, sehingga beliau diundang oleh Allah untuk melakukan ibadah umrah di Baitullah. Dan itulah kehendak Allah ya teman-teman, kita nggak tahu rahasia Allah, itu sangat misteri sekali, karena yang ngasih rezeki itu Allah ya, yang mengabulkan doa kita adalah Allah, yang memberikan hati kita tenang Allah, yang memberikan ujian itu juga Allah. Maka kita kembalikan semuanya pada Allah ya, kita minta sama Allah, berdoa sama Allah ya, kita utamakan Allah, kita prioritaskan Allah, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Lilis itu tadi ya, benar, ternyata benar, kalau kita punya hajat, kita minta sama Allah, kita ngadu sama Allah, kita berdoa sama Allah, apapun hajat kita, walaupun hanya urusan garam ya, kita minta sama Allah dengan cara berselawat kepada Rasulullah. Kalau kita berselawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan berselawat pada kita 10 kali. Nah, itulah teman-teman, kalau kita sudah dekat sama Allah, maka Allah akan berikan
ketenangan hati pada kita. Kalau kita sudah meminta sama Allah, kita berdoa sama Allah, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita ya teman-teman. Nah, kalau kita ada masalah apapun, kita minta sama Allah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya teman-teman. Jangankan kita ngomong secara terus terang, kalau kita dekat sama Allah, kita minta sama Allah, kita ngebatin saja, Allah kabulkan hajat kita ya teman-teman. Yang penting intinya kita rutin baca salat, istiqomah selawat. Kita meminta sama Allah, berdoa sama Allah dengan cara pasrah. Kita penuh keyakinan pada Allah bahwasanya Allah maha segalanya, Allah maha baik ya teman-teman. Itulah cerita keajaiban sholawat dari Mbak Lilis, yang mana Kak Lilis itu tadi termotivasi dari videonya Almarhum Syahri Jabir atau ceramahnya Syahri Jabir, sehingga dengan amalan dari Almarhum Syahri Jabir yakni sholawat Jibril, beliau Kak Lilis itu mendapatkan keajaiban sholawat. Dan bahkan kata Almarhum Syahri Jabir, sempurnakan dengan sedekah subuh. Itulah pesan dari Almarhum Syahri Jabir, setiap hari untuk baca sholawat Jibril. Kata Almarhum Syahri Jabir, jangan tinggalkan 1000 kali sholawat Jibril dan sempurnakan dengan sedekah subuh. Cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat Jibril dan sedekah itu tadi yang termotivasi dari Almarhum Syahri Jabir bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.